kita baca, lalu nanti ayat terakhir 17 kita akan baca bersama-sama dan kita akan amenkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan, saya awali. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Ayat 15 sama-sama. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. 17 sama-sama. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Yang percaya katakan, amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman, menyimpan dalam hati, bahkan dengan setia melakukannya. Tema yang diminta untuk kita sama-sama membahasnya yaitu final walk, perjalanan terakhir. Ketika Yesus setelah selesai disidang, Yesus setelah selesai dipenjara, Yesus setelah selesai dicambuk, selesai di pingpong ya antara Herodes ke Pilatus ya. Saudaraku, keadaan Yesus sepanjang malam tidak istirahat. Dia harus mengalami pendarahan, dia harus mengalami keterpurukan, dan yang paling menyakitkan dia mengalami terbuang daripada murid-muridnya. Tidak ada satupun murid-muridnya yang bisa berada dekat dengan Yesus. Yesus harus menjalani semuanya itu seorang diri. Dan keputusan terakhir ketika Alkitab berkata, Pilatus itu bertanya, apakah aku harus menyalibkan rajamu? Ya, tapi semua orang tetap memaksa, semua orang tetap ngotot. Enyahkan dia, salibkan dia, bunuh dia. Pilatus tahu Yesus ini orang Yahudi. Ya, dan harusnya sebagai seorang yang punya kuasa menyembuhkan, yang harusnya juga menarik simpati orang Yahudi. Tapi kenapa orang tua-tua Yahudi ini malah ingin menyalibkan Yesus, malah ingin membunuh Yesus. Maka Pilatus tidak punya pilihan lain. Dia menyerahkan Yesus kepada orang-orang banyak ini. Yesus itu dilepaskan untuk diperbuat semau-maunya, diperlakukan seburuk-buruknya, sebrutal-brutalnya oleh orang-orang Yahudi ini. Saudaraku, padahal sebelumnya ketika Yesus masuk Yerusalem, Yesus itu naik keledai. Ya, orang-orang Yahudi itu melambai-lambaikan daun palem. Mereka mulai menghamparkan karpet, menghamparkan permadani. Ya, lalu keledai itu dipersilakan jalan dengan permadani yang diinjak-injak oleh keledai. Semua orang Yerusalem itu menyambut Yesus sebagai guru, sebagai master, sebagai suhu, sebagai orang yang hebat. Mereka berteriak apa? Hosana, Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka mengeluk-elukkan Yesus. Mereka menyanjung-nyanjung Yesus. Yesus masuk ke Yerusalem dengan kemuliaan daripada pujian, penghormatan, eluk-eluk daripada orang-orang Yerusalem. Enggak lama setelah peristiwa itu, orang-orang di Yerusalem berteriak apa? Salibkan dia, enyahkan dia, bunuh dia. Ternyata ayat itu mengajarkan kepada kita, manusia itu gampang berubah. Bilang dulu sama sebelahnya, gampang berubah. Sebentar A, sebentar B. Ya, paginya kedelai, sorenya tempe. Gampang berdolak-dalik, saudaraku. Ya. Manusia itu mudah pelin-pelan, sebentar baik, sebentar jahat, sebentar lagi di atas angin, sebentar masuk angin. Ya. Manusia itu gampang terpengaruh. Dari kebenaran ini kita belajar, kita nggak bisa menaruh pengharapan 100% kepada manusia. Manusia itu keputusannya bisa berubah secepat membalik telapak tangan. Maka jangan pernah bersandar kepada manusia. Setuju? Tolong bilang sama sebelahnya, jangan bersandar sama manusia. Daripada kecewa.
Yesus sudah ngalami. Orang-orang dari mulut yang sama, mereka berteriak, Hosana, Hosana, diberkati yang datang dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan. Sekarang mereka berteriak apa? Salibkan dia, salibkan dia. Jadi pelajaran berharga buat kita. Pertama, ketika ada orang memuji-muji kita, bermulut manis, berkata-kata yang indah-indah, jangan Anda terpesona. Kalau bahasa saya istilahnya, jangan semriwing. Haleluya. Kalau Anda terpesona, Anda terbuai, Anda terhanyut dan semriwing dengan kata-kata manusia, maka orang yang sama bisa berteriak, salibkan dia. Ya, bisa mencelakai kita, bisa menjerumuskan kita, bisa memasang jebakan buat kita. Maka itu kita hanya menaruh pengharapan 100% hanya kepada Allah. Karena Allah itu tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus apa? Tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tahun 2026 ngomongnya tidak berubah. Tapi kalau tahun 60-50 jawabannya begini, tidak berubah. Orang Kristen zaman dulu ngomongnya tidak berubah, tidak berubah. Mau tidak berubah, tetap Tuhan Yesus itu stabil. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah jalan terakhir yang dilalui oleh Yesus. Yang disebut jalan apa? Via Dolorosa. Apa artinya Dolorosa? Dolorosa itu artinya sengsara. Via Dolorosa artinya jalan sengsara, jalan penderitaan, atau jalan menuju kematian. Karena Yesus sedang divonis untuk menuju kepada Golgota yang artinya tengkorak. Di situ tempat pembantaian, di situ tempat pembunuhan yang paling brutal. Dan Yesus diletakkan paling tengah, artinya penjahat yang paling jahat. Kepala penjahat ditaruh di tengah. Saudara kalau pergi ke resepsi pernikahan, lalu dari pihak keluarga kita dipanggil semua, ayo GBT Genesis Babatan jam 5 sore, maju ke depan foto. Ditata kursinya di atas podium, foto bersama. Yang ditaruh tengah biasanya penting apa enggak penting? Yang taruh di tengah itu yang paling kepalanya, yang gembalanya, taruh di tengah. Betul ya Pastor Vivi ya? Ya, Yesus ditaruh yang tengah, kepalanya, pemimpinnya, ya, ikonnya taruh tengah. Artinya penjahat yang paling jahat, yang paling dikutuk. Kenapa Yesus harus mengalami penyalipan di Golgota? Karena tradisi Yahudi yang namanya penyalipan itu adalah hukuman yang paling terkutuk, hukuman yang paling hina, hukuman yang paling sadis. Jenazahnya ini mati, nyawanya tercabut dari tubuhnya, tidak boleh menyentuh tanah. Apa artinya? Dunia menolak dia, langit juga menolak dia. Harus terbuang, harus terkutuk, harus tercapakkan. Itulah arti daripada penyalipan. Yesus mengambil posisi tersalib karena dia ditolak oleh dunia. Dan dia juga ditolak oleh sorga karena Yesus menanggung dosa seluruh umat manusia. Allah mengasihi orang berdosa, tapi Allah benci dosa. Yesus pada waktu penyalipan, dia menjadi dosa. Dia menanggung dosa. Sehingga Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Allah melihat Yesus, Allah melihat dosa sedang tertimbun di dalam diri Yesus. Dosa itu menyatu kepada Yesus, karena Yesus menanggung dosa dan kejahatan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, jalan terakhir adalah juga menjadi jalan ketaatan yang total menuju kematian. Yesus seperti anak domba Allah yang tak bercacat celah menuju tempat pembantaian. Yesus menjadi seorang hamba yang menjadi tumbal penebusan dosa seluruh umat manusia, dosamu dan dosaku. Maka kita yang percaya kepada Yesus, yang paling utama, paling penting, kita harus menyadari, kita menjadi pengikut Yesus, kita menjadi Kristen, kita menjadi anak Allah, kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, karena Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Ini doktrin yang tidak bisa ditawar. Yesus mati di atas kayu salib, dia berkorban nyawa, dia mencurahkan darahnya, dia menyerahkan nyawanya, semata-mata untuk menebus dosa kita. Jadi,
Jangan pernah kita punya pikiran begini, aku ikut Yesus supaya aku sembuh. Aku ikut Yesus supaya aku kaya. Aku ikut Yesus supaya aku diberkati. Aku ikut Yesus supaya terima mujizat. Kalau iman kita percaya kepada Yesus hanya untuk mujizat, berkat, kesembuhan, maka iman kita rapuh. Iman kita tidak stabil, iman kita gampang goyah, betul? Alkitab berkata, sesuai dengan kitab suci, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Kalau kita bicara dosa, semua orang berbuat dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua orang butuh Yesus untuk keselamatan hidupnya melalui Yesus. Kalau cuman untuk kaya, untuk diberkati, untuk mujizat, mohon maaf, enggak usah jadi Kristen, enggak usah percaya Yesus, setan pun bisa kasih kaya. Setan pun bisa kasih mujizat, betul? Makanya kalau iman kekristenan kita, iman pengiringan kita kepada Kristus, mohon maaf, hanya tertuju kepada berkat, kesembuhan, mujizat, maka iman kita ini masih gampang goyang. Saya mau tanya, bisa nggak Tuhan kasih kita berkat? Bisa nggak Tuhan kasih kita mujizat? Bisa nggak Tuhan kasih kita kesembuhan? Bisa. Apa sih yang Tuhan tidak bisa? Tuhan kok. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia, yang paling gawat, paling darurat di mata Tuhan adalah dosa. Sakit kanker tidak serius, tapi dosa itu serius. Karena Alkitab berkata, upah dosa adalah, ada nggak ayat Alkitab berkata, upah kanker adalah maut? Nggak ada. Upah dosa adalah maut, berarti dosa lebih parah daripada kanker. Dosa lebih bahaya, lebih gawat daripada kanker. Kalau kita beriman kepada Yesus, harus punya pengenalan dasar yang kokoh, yang benar, yang teguh. Kalau kita hanya doa kepada Yesus beriman, hanya untuk sekedar hal-hal jasmani, hal-hal lahiriah. Dalam Korintus pernah berkata, kalau engkau percaya kepada Yesus hanya untuk hal-hal jasmani, hal-hal di dunia ini saja, maka kamu adalah orang yang paling malang di atas muka bumi ini. Orang yang paling kasihan, orang yang paling rugi, orang yang paling apes. Masa percaya kepada Yesus hanya untuk hal-hal lahiriah? Terlalu murah, terlalu rendah. Kalau cuma soal hal-hal lahiriah, nggak usah percaya Yesus. Ya, percaya sama pejabat aja bisa. Percaya sama orang kaya aja bisa. Percaya sama dukun aja bisa. Percaya sama setan aja bisa. Makanya saya sangat meragukan kalau ada orang-orang yang semangat di gereja melayani Tuhan, tapi motivasinya, modusnya hanya untuk berkat. Bukan tidak boleh kita diberkati, bukan tidak boleh kita minta sembuh, boleh, tetapi itu bukan tujuan. Amin. Bilang sama sebelahnya, bukan tujuan. Tujuan kita itu seberang sana loh, sorga. Yang namanya berkat, mujizat, kesembuhan, itu cuma jembatan. Bilang sama sebelahnya, jembatan. Saudara pergi ke Madura, lewat jembatan apa enggak? Lewat jembatan enggak? Siapa yang belum pernah lewat jembatan ini? Cepet loh, dimakan rayap loh. Rayapnya kepala hitam, ngelas-ngelas itu rayapnya. Saudara kalau tujuannya ke Madura, mau enggak mau yang paling cepat, paling gampang, paling murah, lewat jembatan Suramadu. Waktu Anda menuju ke Madura lewat jembatan Suramadu, jembatan itu fasilitas atau tujuan? Sarana, fasilitas. Jadi kita nggak mungkin berhenti di jembatan, lalu menikmati jembatan, saking terpesonanya, lalu kita pasang tenda, kita pasang tikar, kita pasang bantal guling, selimut, kita nginep di situ. Nggak mungkin. Karena jembatan cuman fasilitas, cuma sarana. Kalau ketemu jembatan, lewatin aja. Karena tujuannya bukan jembatan, tujuannya Madura. Anda jadi Kristen tujuannya apa? Kita jadi orang percaya ke gereja tujuannya apa? Tujuannya kita ke sorga, ke seberang sana. Yang namanya berkat, kekayaan, sukses, sembuh, mujizat. Itu cuma jembatan. Kalau cuma jembatan, nikmatin aja, syukurin aja, lewatin aja. Bilang sama sebelahnya, syukurin, lewatin, nikmatin. Jangan menetap di situ, jangan berhenti di situ. Kalau kita berhenti di situ, sorry, iman kita kepada Yesus tidak beda dengan iman orang ke Gunung Kawi. Betul nggak? Cuma di gereja nggak berani nyebut iman Gunung Kawi, imannya namanya iman Gunung Golgota.
Juru kuncinya di sana namanya si Mbah, di sini namanya Yesus. Iya kan? Casingnya beda, sampulnya beda, isinya sama. Tolong jawab, banyak nggak gereja model praktek Gunung Kawi? Banyak nggak? Percaya Yesus, mobil yang Avanza berubah jadi Alphard. Percaya Yesus, ya. Yang belum punya anak, yang belum punya anak. Yang belum punya pekerjaan akan dapat pekerjaan. Ya, yang sakit kanker sembuh. Bukan enggak boleh minta sembuh berkat kesembuhan, bukan enggak boleh, tetapi itu bukan tujuan. Ingat Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan, bilang sama sebelahnya, ditambahkan. Lihat saya. Anda kalau beli sepeda motor dapat bonus apa? Helm, jaket, apa? Oli gratis. Apalagi? Kunci busi, nyopot busi. Ya. Kalau kita pergi beli sepeda motor, ndak usah minta helm sama jaket, itu include, otomatis dapat. Setuju ya? Setuju ya? Ada yang pernah beli sepeda motor di dealer, nggak dapat helm sama jaket? Pasti semua dapat. Kadang-kadang dapat jas hujan juga, dapat kunci gembok juga. Betul kan? Servis gratis, beberapa kali. Saya mau tanya sama saudara semua, tolong jawab. Berani nggak pergi ke dealer sepeda motor? Mbak, aku mau beli helm sama jaket, minta bonus sepeda motor. Berani? Berani? Mbak, saya mau beli helm sama jaket. Tolong jangan lupa ya, bonusnya sepeda motor. Pasti mbak yang jaga dealer bilang apa? Sakno orang ini, sampel. Masa beli helm sama jaket minta bonus sepeda motor? Saya mau tanya, Kristen model begitu banyak? Kristen model begitu banyak? Banyak. Makanya kalau berdoa minta sembuh, minta berkat, minta mujizat, doa sama Tuhan, ternyata Tuhan belum menjawab. Tuhan masih menunda. Karena Tuhan punya agenda lain, Tuhan punya rencana lain, Tuhan punya jalan lain. Dia tidak mengabulkan serta-merta doa kita. Lalu teman-teman kita mulai datang, mulai bisiki, wis talah, gak usah sembahyang jengkang-jengking, gak usah puasa, gak usah doa minta sama Yesus, gak usah ke gereja, gak usah beriman sama Yesus, kelamaan, kesuwen, sampai kapan? Udah, melok saya, ikut saya, tak ajak ke tempat keramat, tak ajak ke gunung ini, tak ajak ketemu empek ini, mbah ini, ayo pasang sesaji, kita beli ritual begini, kita bikin acara begini, kita minta sama dukun, kita minta sama setan. Bisa nggak setan dukun kasih berkat, mujizat pertolongan jalan keluar, bisa nggak? Misalnya kita ikut, kita nurut, kita doa, kita ritual, kita pasang sesaji, ya, kita mulai pegang jimat, kita mulai ucapkan mantra. Ternyata doa kita terkabul, apa yang kita mau tercapai, apa yang kita panjatkan dalam permohonan itu terwujud. Saya mau tanya, bisa nggak lagunya berubah? Bisa nggak lagunya berubah, para WL? Sebab setan baik, sebab dukun baik, bisa nggak lagunya berubah? Bisa. Nama Yesus mulai dihapus. Yang paling hebat adalah setan, yang paling hebat adalah dukun. Maka kita kehilangan sorga. Itu yang terjadi pada hari-hari ini. Terlalu banyak mimbar gereja bicara Injil yang lain, bukan Injil yang sejati. Bersyukur Anda datang ke GBT Genesis, di tempat ini ada Injil yang sejati. Tepuk tangan. Saudaraku yang terkasih, jalan terakhir adalah menjadi puncak kehancuran bagi Yesus demi keselamatan umat manusia. Yesus tubuhnya dihancurkan, mentalnya dihancurkan, ego harga dirinya dihancurkan, statusnya dihancurkan. Semua nama baiknya dia dihancurkan di dalam perjalanan Via Dolorosa. Dia ditelanjangi, dia harus pikul salib dengan penuh darah, penuh luka, ya, bermahkotakan duri. Dia memikul kayu yang berat, yang kasar itu, diperhadapkan dengan kerumunan orang banyak di sepanjang jalan Via Dolorosa. Kalau Anda pergi ke Yerusalem,
Anda bisa melihat Via Dolorosa itu kayak apa. Puji Tuhan hari ini kita bisa lihat lewat YouTube. Via Dolorosa sekarang dengan Via Dolorosa zaman dulu beda. Kalau dulu itu jalannya dari batu, sekarang jalannya dari paving, tapi pavingnya Yerusalem, bukan pavingnya Surabaya. Ya, kalau dulu itu kasar, jalannya naik sekitar 700 meter. Ya, itu jalan lorong-lorong kampung itu. Sekarang enak, jalannya itu lumayan agak rata tapi tetap naik. Di samping kanan kirinya banyak orang jual souvenir. Zaman dulu itu lautan massa itu. Yesus itu kayak orang maling sepeda motor, di depan orang banyak diludahi, tonjok, ya, dilempari sesuatu, ya, dihujat luar biasa. Yesus mengalami tekanan mental yang luar biasa. Bukan tubuhnya saja yang lelah, bukan tubuhnya saja yang sakit, tetapi jiwanya, hatinya, semua keberhargaan dirinya, semuanya tercabik-cabik dalam perjalanan Via Dolorosa. Saudara, itu bicara tentang perjalanan Yesus terakhir. Saya mau tanya, ketika Yesus ada di atas Golgota, disalib bersama dengan siapa? Bersama dengan siapa? 2 orang penjahat. Penjahat 2 ini ikut nggak dalam jalan Via Dolorosa? Ikut. Lukas pasal 23, Anda bisa buktikan, para penjahat ini juga digiring bersama-sama dengan Yesus, tetapi tidak diekspos. Alkitab tidak memberi data banyak tentang 2 penjahat ini dalam perjalanan Via Dolorosa, nggak diberikan info yang banyak. Cuma info banyaknya di Golgota. Ya. Tetapi 2 penjahat ini cuma digiring. Semua berita, info, data itu tertuju kepada mengeksploitasi penderitaan Yesus di Via Dolorosa. Ya, Yesus memberikan sebuah bukti perjalanan terakhir menuju apa? Kematian, menuju kepada kutuk. Dia harus naik di atas salib. Tetapi perhatikan, waktu saya mempersiapkan materi khotbah ini, Tuhan ingatkan saya tentang 2 penjahat ini. 2 penjahat ini tidak diberitakan terlalu banyak data tentang Via Dolorosa. Tapi ketika penjahat ini ada di atas salib di Golgota, penjahat yang satu bilang apa? Ayo, kamu yang bisa menolong orang, kamu yang bisa menyembuhkan orang, bangkitkan orang mati. Kalau memang kamu Mesias, memang kamu orang hebat, memang kalau kamu master suhu, kamu turun dari salib, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Satu penjahat ini kata-katanya merendahkan Yesus, mengolok Yesus, melecehkan Yesus, menghina dan menghujat Yesus, merendahkan Yesus. Ketika reaksi penjahat seperti itu, Yesus tetap berdiam diri. Tiba-tiba penjahat satunya berkata begini, "Hai bro, kalau kamu dan aku mengalami penyalipan hukuman seperti ini pantas karena ini akibat daripada dosa kita yang telah kita perbuat. Kalau kita dihukum mati dengan cara yang sadis dan brutal seperti ini pantas, ini layak. Karena kita memang berdosa. Kita memang penjahat, kita memang harus menerima ini semua. Tetapi orang ini, dia tidak berdosa. Orang ini tidak bersalah, dia tidak pantas mengalami hukuman seperti ini." Dan waktu selesai mengucapkan kalimat itu, penjahat ini berkata apa? "Yesus, nanti kalau engkau menjadi raja, ingatlah akan aku." Sekarang figur raja model apa yang sudah berdarah-darah di atas salib? Kenapa penjahat ini berkata, nanti kalau engkau datang lagi sebagai raja, ingatlah akan aku. Sekarang pertanyaan logika, raja model kayak apa yang diharapkan dengan situasi keberadaan kondisi Yesus seperti itu? Ini adalah sebuah pernyataan iman dari seorang penjahat yang tidak pernah buka Alkitab, yang tidak pernah belajar teologi, tapi hatinya mulai tertambat kepada Yesus. Hatinya mulai terpesona dengan Yesus, hatinya mulai kagum dengan Yesus, walaupun Yesus sudah modelnya kayak zombie. Yesus sudah begitu banyak berdarah-berdarah, tapi orang ini tetap mengakui Yesus adalah raja yang akan hadir. Ingatlah akan aku. Orang ini tidak minta untuk masuk surga. Orang ini tidak minta untuk direkrut. Tidak minta untuk diprioritaskan, tidak. Dia cuma minta apa? Ingatlah akan aku. Diingat tok cukup.
karena aku memang gak layak untuk masuk surga, gak layak untuk ditolong, gak layak untuk dilepaskan dari hukuman ini. Kami orang berdosa, saya orang berdosa. Ingat saja cukup. Melas bukan? Tapi apa jawaban Yesus? Pada hari ini juga engkau akan ada bersamaku di Firdaus. Pada waktu Yesus mengucapkan itu, Yesus memberikan jalan Firdaus. Dia yang berjalan dalam Via Dolorosa, dia memberikan jaminan Via Firdaus. Tahu artinya Firdaus? Paradise. Paradeiso bahasa Yunaninya. Artinya tempat yang diperkenan Tuhan. Pada hari ini juga engkau akan ada bersamaku di tempat yang dipersiapkan oleh Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan. Inilah yang disebut dengan anugerah. Orang yang tidak layak untuk menerima keselamatan, tidak layak menerima pengampunan, tidak layak menerima sorga, diberikan gratis cuma-cuma tanpa usaha sekecil apapun. Tanpa usaha satupun. Itulah namanya anugerah. Tolong bilang sama-sama, anugerah. Apa itu anugerah? Ada yang bisa jawab? Anugerah adalah yang memberi tidak berkewajiban untuk memberi, tetapi tetap memberi. Yang menerima tidak layak untuk menerima, tapi tetap menerima. Itu dilakukan oleh Tuhan Allah kita kepada kita manusia. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Dia tidak harus berkewajiban mengampuni kita, tetapi dia tetap mengampuni kita. Dia yang tidak berkewajiban untuk menyelamatkan kita, tetapi dia karena cintanya menyelamatkan kita. Kita yang karena dosa tidak berhak untuk diselamatkan, tidak pantas untuk terima sorga, tetapi kita tetap menerima. Itulah kasih yang sempurna yang dikerjakan Yesus sejak Via Dolorosa sampai ke Golgota. Amin. Saudaraku yang terkasih, peristiwa ini terjadi sesuatu yang sifatnya paradoks dalam momen yang bersamaan, dalam hari yang sama. Yesus melalui Dolorosa, penjahat itu melalui Firdaus. Yesus melalui kematian, penjahat ini melalui kehidupan. Yesus melalui kesengsaraan, penjahat ini melalui kebahagiaan. Yesus melalui kehinaan, penjahat ini melalui kemuliaan. Yesus mengalami yang namanya ditolak, penjahat ini mengalami yang namanya anugerah, diadopsi menjadi anak Allah. Nah, kalau kita mengerti tentang perjalanan terakhir, kita tahu tentang karya Yesus yang sedemikian luar biasa. Apakah kita masih main-main dengan iman kekristenan kita? Waktu Yesus ada dalam Via Dolorosa sampai naik ke Golgota, satu hal yang saya renungkan dalam tahun ini menjelang Jumat Agung. Ada satu hal yang saya renungkan. Saya harap ini juga jadi perenungan kita semua ya. Waktu Yesus mengalami pikul salib Via Dolorosa, berdarah-darah, mahkota duri, punggungnya hancur, sampai naik dipaku, disalib, ditombak di atas Golgota. Di mana 5.000 orang yang pernah dikasih makan sama Yesus? Di mana orang yang pernah disembuhkan dari lumpuh, dari buta, dari bisu, tuli? Mana semua? Mana orang-orang yang pernah dibangkitkan oleh Yesus? Mana murid-muridnya Yesus? Tidak ada satupun yang bisa mengambil alih. Bahkan yang mengambil alih salib itu pun bukan muridnya Yesus, itu Simon dari Kirene, orang asing dari luar kota. Mana orang-orang yang pernah mengalami kebaikan daripada Yesus? Tidak ada satu mereka bisa mendampingi Yesus. Tidak ada satukah orang yang bisa mengambil bagian peran Yesus? Semuanya sunyi, sepi, menghilang. Semuanya redup, semuanya lenyap. Dari sini saya belajar sebuah pemahaman yang penting. Manusia mengalami kebaikan apapun di dalam hidupnya di dunia, tidak akan pernah bisa menggantikan bagian Yesus. Tidak akan pernah bisa menanggung apa yang Yesus harus tanggung. Karena Yesus anak domba Allah yang tak bercacat celah.
Yesus harus berani tampil sendiri. Yesus harus rela berhadapan dengan kematian. Yesus harus naik ke atas Golgota demi cintanya yang besar kepada kita. Karena dia tahu tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa membayar dosanya sendiri. Itu semua karena karya Yesus yang ajaib. Amin. Oleh sebab itu, kita iring Yesus tidak setengah-setengah. Kita iring Yesus dengan segenap hati. Kita cinta Yesus dengan menyala-nyala sampai titik darah penghabisan. Karena Yesus setia sampai mati. Dia menjadi hamba, mengosongkan diri, menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib. Maka itu kalau kita tahu pengorbanan Yesus demikian rupa, membeli kita dari kutuk dosa, maka seharusnya kita sadar, kita bukan milik kita lagi, kita milik Tuhan. Kita milik Kristus, kita dibeli dengan harga yang mahal, dengan lunas. Artinya kita ikut Yesus harus rela sangkal diri pikul salib. Menjadi Kristen, menjadi anak Tuhan, menjadi orang gereja yang absolut, yang mutlak. Itu harus cirinya apa? Sangkal diri, pikul salib. Belajar sabar, belajar mengampuni, belajar rendah hati, belajar mengalah. Saya mau tanya, jalani semua itu sakit enggak? Jalani semuanya itu berat enggak? Aku gak salah, dituduh salah. Aku gak ngomong, dikatakan ngomong. Rasanya kita nggak terima, ego kita berontak, gengsi kita mulai marah, harga diri kita mulai terusik, kita mulai meluap-luap. Saya pernah mengalami situasi seperti itu. Saya kecewa, saya marah, saya muak. Tiba-tiba waktu saya masuk kamar, saya sudah sempat ngomong kepada istri saya, gak gereja-gerejaan, gak pelayan-pelayanan. Ya, saya kecewa berat pada beberapa tahun yang lalu. Saya bilang sama istri saya mau masuk kamar, tak kunci, jangan panggil, jangan coba masuk, jangan telepon, HP saya matikan. Saya di kamar, saya butuh waktu tidak terbatas. Saya bukannya mau berdoa, bukan. Saya cuma mau menenangkan hati saya. Saya cuma duduk di atas ranjang, saya cuma menyilangkan kaki, saya cuma berdiam diri kayak orang semedi. Tutup mata. Saya terlalu kecewa, terlalu marah, terlalu sakit hati. Untuk doa saja nggak bisa. Jangankan doa, nyanyi aja nggak bisa. Di sini ruwet, di sini merongkol. Kak gereja-gerejaan, kak pelayan-pelayanan, kak pendeta-pendetoan. Itu saya pernah ngalami loh. Waktu saya tertutup mata saya merenung, saya berdiam diri, HP saya matikan. Tiba-tiba di hati saya ada suara orang menyanyi. Suara orang menyanyi, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Tahu lagu ini? Yang tahu tolong angkat tangan. Oh, orang Kristen lama ini. Tak pernah kecewa. Terus? Tak pernah kecewa buat selamanya. Saya tahu itu Roh Kudus mengingatkan saya lewat lagu zaman saya sekolah minggu. Lagu itu terus terdengar di hati saya. Saya merasa ketakutan, saya mulai gemetar, saya mulai merinding, dan saya mulai berlutut, saya nangis. Seperti anak kecil terseduh-seduh. Saya berkata, Tuhan ampuni. Egoku masih kuat, dagingku masih kuat. Aku belum menjadi hamba-Mu. Aku mau iring Engkau. Saya nangis itu hampir 1 jam. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Cuma bersyukur, cuma menyembah Tuhan, cuma terima kasih diingatkan. Dan begitu saya selesai berdoa, selesai menyembah Tuhan, keluar kamar, mataku bengkak, hidungku merah. Walaupun wajah saya jelek, tapi hati saya plong. Itu yang menjadi titik balik saya bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Karena saya melihat betapa baiknya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Jadi kalau Anda dikecewakan sama suami, dikecewakan sama istri, dikecewakan sama anak, dikecewakan sama saudara, dikecewakan sama sahabat, dikecewakan sama hoping,
dikecewakan sama teman gereja, dikecewakan sama diaken, dikecewakan sama pendeta. Itu normal. Amin. Mereka yang masih bisa mengecewakan kita, sekalipun Kristen, sekalipun orang gereja, sekalipun hamba Tuhan, mereka semua sedang rawat jalan. Bilang sama sebelahnya, mereka rawat jalan. Karena tidak ada yang sempurna. Haleluya. Jadi kalau Anda benar-benar mau menjadi hamba Tuhan, pengikut Yesus yang sejati, Anda harus siap dengan sebuah klasifikasi, yaitu sangkal diri, pikul salib. Siapa yang rela sangkal diri, pikul salib, nanti waktu kita di ujung umur kita, tahu di ujung umur? Innalillahi. Tuhan Yesus akan bilang apa? Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Ikut Yesus itu untuk apa? Ikut Yesus itu untuk apa? Sangkal diri, pikul salib. Seorang hamba tidak akan melebihi tuannya. Seorang murid tidak akan melebihi gurunya. Kalau gurunya, ya, tuannya pikul salib. Bagaimana dengan muridnya? Bagaimana dengan hambanya? Pikul salib. Pikul salib bukan sebuah hal yang menyenangkan, tetapi hal itu pasti membawa kita kepada perjamuan kawin anak domba Allah. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa. Apapun yang kita lakukan dalam pengiringan kepada Yesus tidak pernah sia-sia. Kalau kita berjalan bersama Yesus, Yesus yang akan terus membawa kita kepada kemuliaannya yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari saya undang pemain musik. Kita nyanyikan pujian lama ya. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Mari sama-sama kita buka hati kita. Kita buka kedua tangan kita, pandang Yesus. Haleluya. Meskipun tak